Den. Ada Pak Abu Zan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Emil mau izin di kita mulai ya. Ya, silakan. Nah, Makan kebab di Surabaya, Pak Emil. Hmm, Makannya di rumah makan sama keluarga. Cakep. Siapa yang balas salam saya doain masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di anjala ala abdihil kitab wa lam yaqallahu wajah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-temanku yang berbahagia, kolega, sahabat, Bapak Ibu, kami dari Diaspora BPS ceritanya begitu. Ini merujuk ke bukunya Prof. Abuza, Prof. Emil dan Prof. Rasm. Apa Pak? Apa satu lagi Pak Emil? Pak Rahman ya. Nah itu judulnya Pulang. Itu sangat melekat di hati kami komunitas diaspora. Pada intinya memang kita ini akan pulang. Tapi barangkali setiap kita, termasuk saya, belum siap pulang. Kalau habubun Allah, insya Allah ya. Allah maaf maaf. Karena kita milik Allah. Tapi kalau udah bicara habubun Anas, nanti Pak Emil bisa menyampaikan, agak susah. Ya. Di antara kita pernah di BPS, pasti kita pernah dijolimi dan menjolimi. Gitu ya Pak Emil ya. Itu yang merenung setiap hari di benak saya. La tuzlimuna wa la tuzlamun. Masya Allah. Nah ini Habunan Nas ini yang agak susah. Karena pasti di antara kita, setiap kita ingin masuk surga. Tapi ketika hubungan Habunan Nas, agak berat nih. Karena ada seseorang teman kita di BPS sampai menyampaikan ke saya, saking sakit hatinya Pak Ustadz Emil, bila mengatakan, Gus, kalau dia masuk surga, gue tarik dia ke neraka. Gue sakit hati sama dia. Sampai segitunya Pak Emil. Berat, tapi sudah saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Entah seperti apa, mudah-mudahan baik-baik saja. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kolega, sahabat sekalian, percayalah, khususnya saya, insya Allah konsisten. Setiap malam sebelum tidur, saya berdoa, kami berdoa, ya Allah, kumaafkan semua orang-orang yang telah menyakiti hatiku. Dan maafkan saya kepada orang yang saya sakiti. Temukanlah orang itu jika dia merasa masih sakit hati dengan saya. Ketemu di sini. Jadi saya mohon maaf nih. Dan teman-teman juga kalau misalnya ketemu teman lain yang masih sakit hati dengan Bagus Sumargo atau teman-teman diaspora, mohon dimaafkan. Jadi ini penting silaturahim kita ini menjadi amal ibadah dan kita mudah-mudahan menjadi orang bertakwa. Jadi Pak Emil nanti akan sampaikan tujuan puasa. Salawat dan salam mari kita panjatkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat, hari ini seperti biasa suatu tradisi kami Diaspora BPS menyelenggarakan ya silaturahim sebetulnya. Ya Pak Rodi ya, silaturahim tujuannya. Ya karena kalau munggahan nanti saya ditanya Pak Emil, Gus nggak ada syariahnya, repot saya. Kalau silaturahim kan ada syariahnya. Jadi ya monggolah Pak Emil nanti akan sampaikan. Nah teman-teman sekalian, Diaspora BPS ini tetap in touch dengan BPS dan tetap monitor perkembangan BPS dan masih mengharap BPS lebih maju dari yang lalu-lalu. Nah hari ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ustadz Al-Mukarram Syekh Pak Haji Emil yang telah bersedia dengan sukarelanya dan mudah-mudahan kita doakan beliau selalu sehat, Amin. diberikan rezeki yang kuat iman dan tetap memberikan pencerahan pada kita semua. Dan pada teman-teman terima kasih atas kehadirannya karena saya ingat Pak Emil ya,
Kalau pengajian nggak perlu sampai banyak-banyak, 2 orangnya cukup ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita ini akan hadir sebentar lagi. Dan marilah kita simak ke paparan yang akan disampaikan oleh guru kita, ya. Mungkin kalau seangkatan sahabat kita. Jadi sifatnya kita informal ya Pak Emil ya. Iya, lebih Saya banyak serahkan pada Pak diskusinya Emil. lah. Baik, Lebih banyak diskusinya. ya, baik. Saya serahkan pada Pak Emil. Monggo Pak Emil, kita tetap monitor. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran ya, Pak Bagus ya? Luar Pak. biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama wasilatan littaqwa wa tarbiyati lil amanati fil amali wal kalami wan najwa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Presiden Diaspora BPS. Ya. Tadi saya juga tersanjung, bukan Ustadz Pak Bagus. Ustadz kebetulan pensiunan BPS. Gitu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin. Kalau di istilah Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dulu itu hadirin dan hadir out, gitu Pak. Ya. Hadir yang ada di dalam ruangan in, gitulah, dan hadir out. Nah, yang di luar ruangan termasuk yang kita online ini. Ya. Mudah-mudahan nanti pesertanya masih bertambah. Sekarang masih berapa nih Pak Bagus? Baru 13 orang 13 mungkin ya. masih ini. Malah Pak Ardinya nih nggak ada di sini nih. Dia ngirim ke saya tadi background. Saya nggak bisa, maklum lah. Gaptek itu backgroundnya nggak bisa saya. Oh ada beliau nih ternyata. Beliau di jalan gitu loh. Ya. Ramah di tempat lain dia di Ya, Bogor. tempat lain ya. Profesor Abu Zar juga saya undang ya karena beliaulah yang sering di sini memberikan ini. Teman-teman diaspora BPS semoga selalu sehat semua. Bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sampai dengan saat ini kepada kita semua. Memberikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim walaupun tidak tatap muka. Ya, nanti kalau tatap muka, nanti Pak Bagus nanti munggahan katanya. Padahal sebenarnya munggahan itu kalau orang Jawa naik gitu Pak Bagus ya. Jadi upload itu kalau ini istilahnya unggah gitu Pak ya. Kalau download kan unduh gitu. Jadi kalau ada ngunduh mantu, download mantu gitu kan berarti kan. Ya. Beberapa hari yang lalu Pak Bagus itu nelpon saya. Ya, bagaimana kalau Pak Emil memberikan apalah sebangsa penyegaran lah ya. Biasalah kita untuk ini. Dan di mana-mana kemarin saya
terharu sekali saya diundang munggahan Pak Bagus ya. Di Direktorat Statistik Industri tempat saya terakhir Pak Bagus sebelum pensiun. Nah itu ketemu dengan bos-bos BPS Pak, termasuk Pak Suryamin, ya ex kepala BPS Pak Slamet Mukono, Pak Bagio, Pak Tarigan, siapa lagi banyak Bu Marlina, pokoknya banyak lah segala macam. Jadi mereka itu oleh Pak Dudi itu bukan hanya pegawai Direktorat Statistik Industri saja, tapi para pensiunan juga diundang, termasuk keluarganya sekali. Nah, bersyukur sekali malah saya di neraca malah nggak diundang-undang gitu. Saya bilang sama Pak Dodi, 30 tahun saya di neraca dengan Pak Dodi, tapi ya nggak pernah diundang gitu Pak. Di inspektoratnya begitu, 5 tahun saya di sana gitu Pak, bagus ya. Tapi ya begitulah tadi, yang namanya silaturahim tadi itu kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Jadi yang Pak Bagus katakan tadi itu memang berat sekali kita berurusan dengan hablum minan nas tadi itu. Kalau hablum minallah kita cukup bertaubat kepada Allah. Tapi kalau hablum minan nas ditambah lagi, selesaikan kepada orang yang bersangkutan. Nah, begitu Pak Bagus. Ya, selesaikan. Masalah dia menerima atau tidak menerima, kita sudah menyelesaikan. Jadi nanti kita di hadapan Allah sudah selangkah lebih maju lagi. Habis itu saya ditelepon juga dengan Pak Ardi. Ya, malah beliau mengatakan ada teman-teman yang dari Amerika segala macam juga itu, barangkali mungkin nanti di sini akan ada ini. Siapa ini nggak tahu juga, saya ini baru Amang. 14 orang. Amang ya. Amang, Mungkin insya di Allah. sana malam gitu ya. Ya. Nah, Ini Pak Ustadz, mohon maaf, ini kayaknya ya. bos kita hadir nih, Pak Imam Mahdi kayaknya. Imam Mahdi ya, Ya. Selamat alhamdulillah. datang Pak Imam Mahdi. Ya, Pak Assalamualaikum Imam Pak Ustadz. ada? Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gitu. Mohon maaf saya nggak buka kamera. Oh Siap. gitu. Ya, Bapak Pak. Walaupun Pak Imam nggak buka kamera, tetap jadi imam, Pak. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya saya Pak Bagus, ini kan hanya ritual tahunan saja, hanya mengingat-ingatkan saja. Begitu Pak Bagus telepon tadi itu, waktu 2 hari yang lalu atau berapa hari yang lalu itu, Pak Ardi juga nelpon saya bukalah file-file lama saya itu Pak. Termasuk ada kaset gitu Pak. Sekarang kan teknologi kaset kan udah nggak ada Pak. Saya masih ada radio kaset saya, maka saya putar lah gitu, pengajian Buya Hamka. Itu untuk generasi Z sekarang, Gen Z kan belum tahu itu Pak. Antara tahun 70-80-an. Jadi Buya Hamka itu kan selalu memberikan kuliah subuh di RRI. Habis sholat subuh kita, dengerin kuliah subuh beliau itu. Kadang-kadang beliau itu karena sudah nggak sanggup lagi mungkin ke RRI secara langsungnya, dari rumah beliau itu, Jalaluddin Fatah dekat Masjid Al-Azhar itu, beliau itu. Nah kebetulan saya membuka-buka file itu dan saya dengar lagi itu, bahwa cocok sekali dengan untuk pembukaan kita, bagaimana kita menghadapi puasa tadi. Buya Hamka mengatakan di sana bahwa kalau kita sudah terbiasa dengan melaksanakan puasa ini, ya entah apalah namanya gitu, ya Pak Roni saya percaya ya sering nyenen sama ngemis gitu, ya atau ada juga puasa Ayamul Bid gitu. Bagi orang-orang yang sudah tua Pak, ya itu ini. Buya Hamka mengatakan ya biasa-biasa saja dengan bulan Ramadan ini. Tapi ada orang yang mengkhususkan. Itu tidak salah juga kata Buya tadi. Ya. Mereka nanti akan kelihatan nanti bahwa puasanya tadi itu tidak akan melenceng jauh dengan tujuan puasa yang diperintahkan Allah tadi. Tadi yang saya bacakan tadi surah Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa yang juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Nah, ini nih yang tujuan puasa tadi yang kata Buya Hamka.
mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi sesungguhnya tujuan puasa kita itu adalah untuk mencapai ketakwaan. Di dalam Al-Quran banyak sekali cara-cara kita mencapai ketakwaan tadi itu. Salah satunya tadi itu ialah dengan tarbiyah puasa tadi. Jadi kata Buya Hamka, jangan lupa itu. Tujuan puasa kita adalah bukan berhura-hura, bukan berbuka puasa, bukan bukber gitu kan. Sekarang ini bukber nih Pak. Sehingga nanti akan melenceng jauh dari tujuan puasa tadi itu. Puasa ini adalah salah satu sarana untuk mencapai ketakwaan tadi. Salah satu banyak cara untuk mencapai ketakwaan tadi. Dan kebetulan ibadah puasa ini menjadi perintah dari yang ada di rukun Islam tadi. Makanya orang berlomba-lomba dan Allah mengatakan memuliakan bulan Ramadan. Ya, makanya doa kita apa Pak Bagus? Allahumma barik lana. Dari mulai Rajab kita berdoa. Barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang nanti di satu Ramadan tadi itu dapat melaksanakan puasa, itu adalah merupakan manusia-manusia yang beruntung. Karena kita di atas izin Allah dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Betapa banyak orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah sehingga tidak ketemu dengan bulan Ramadan. Kita juga belum tahu ini. Entah puasa kita kan entah hari Senin atau hari Selasa, terserah dari kita. Jangan-jangan sebelum hari Senin dan Selasa itu kita sudah dipanggil juga oleh Wallahu a'lam bishawab. Maka oleh sebab itu kita selalu berdoa, ya Allah ya Tuhan, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan ini dan kuatkanlah iman dan Islamku selama bulan Ramadan dan berikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bulan Ramadan ini kepada iman dan Islamku sesuai dengan tujuan dari bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara diaspora BPS, saya tidak akan banyak-banyak mengatakan, saya hanya menyampaikan inti dari ceramah Buya Hamka yang saya dengar itu udah 40 tahun yang lalu itu. Jadi Buya Hamka mengatakan jangan kita lupa tujuan dari puasa tadi yaitu takwa. Sementara puasa tadi itu adalah sarana mencapai tujuan. Jadi kalau kami di neraca, Pak Bagus dan Pak Roni, itu hanya biaya antara, Pak. Sementara nilai tambahnya nanti adalah takwa itu. Buya Hamka mengatakan tujuan Ramadan tadi itu bukan terlihat waktu bulan Ramadan ini. Dia akan terlihat nanti setelah pasca Ramadan. Apakah kita menjadi umat yang Ramadaniyun atau Rabbaniyun? Kalau Ramadaniyun, alangkah ruginya kita, kata Buya Hamka. Karena kita hanya taat di bulan Ramadan saja. Tapi kalau Rabbaniyun tadi itu, kita taat sepanjang masa. Sesuai dengan perintah Allah tadi itu. Kita harus merawat dan menjaga ketakwaan kita. Sampai kita menemui Allah tadi. Ya. Buya Hamka melanjutkan di sana bahwa memang takwa itu adalah urusan hati. Tidak ada yang bisa tahu. Ya Rasulullah mengatakan takwa hahuna sambil menunjuk dadanya. Takwa itu ada di sini. Tapi sebagai orang statistik, kita berhak mengetahui ketakwaan seseorang tadi. Saya ingin melihat Pak Bagus dan Pak Roni itu. Di mana ketakwaannya tadi itu. Itu yang kita sebut dengan apa Pak? Ada
indikatornya. Kan gitu orang kita kan Pak. Ya, indikatornya itu bisa kita secara kasat mata. Walaupun kita tidak tahu yang namanya takwa tadi itu ada dalam hati kita. Nah, indikator tadi itu gampang kata Buya Hamka. Itulah surah Al-Baqarah ayat-ayat pertama tadi itu. Ya, surat nomor 2 ayat 1 sampai dengan 6 atau 5 lah. Karena kan yang pertama alif lam mim itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, yang ayat ketiganya ini nih. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhiratihum yuqinun. Jadi ada 5 saja kata Buya Hamka yang kalau kita lihat indikatornya yang bisa kita lihat sebagai seorang statistisi tadi itu. Jadi lihatnya jangan selama bulan Ramadan, Pak Roni. Nanti Pak Roni mengadakan quick count-nya nanti setelah Ramadan, Pak. Ya, surveinya itu setelah bulan Ramadan kan biasanya kalau kita pemilu kan sebelum pemilu nih. Nah, sekarang setelah Ramadan nih kita lihat quick count-nya nanti. Pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Apakah seseorang tadi itu bertambah nggak imannya dengan melaksanakan puasa tadi? Ya, saya akan mengupas nanti sedikit nanti tulisannya Pak Abu Zar di buku beliau ini yang terbaru ini, kisah angka dan statistik. Ya, kisah angka dan kehidupan. Nah, salah lagi saya. Jadi Pak Abu Zar, Profesor Abu Zar di sini yang namanya angka-angka dan statistik itu tadi bisa dibahasa awamkan. Ya, tidak melulu pakai rumus-rumus. Nah, di sini dikatakan sama Pak Abu Zar kisah-kisah. Ya, di sanalah Pak Abu Zar akan melihat nanti bagaimana turun naiknya iman seseorang. Ya. Kalau Pak Bagus dan Pak Roni nanti sempat umroh di bulan Ramadan ini, ya kan? Sempat nih misalnya Pak Bagus ya, sempatlah orang rektor di UNJ gitu ya, Pak Roni di BSN ya, sempatlah ya. Nanti bisa mengadakan riset itu Pak. Kita lihat suasana di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Pak. 10 hari terakhir tadi itu Pak, itu semakin sesak. Ya kan Pak? Ya, semakin sesak Pak. Kita mencari tempat saja di Masjidil Haram tadi itu sudah terlempar-lempar berkilo-kilo. Tidak kelihatan lagi Ka'bah tadi. Tapi sebaliknya di Indonesia, itu terjadinya di awal-awal Ramadan. Ya. 10 hari terakhir tadi, maka grafiknya kata Profesor Abu Zar itu kebalik gitu. Anomali dia. Sementara di sana dari awal Ramadan dari itu makin lama makin naik. 10 hari terakhir itu naik. Makanya beliau membahas di sini ada topik nomor 27 gitu. Tolong koreksi saya Pak Abu ya. Saya ingin menginikan juga keimanan grafik dan tabel. Nah, itu judulnya Pak Abu Zar. Apakah iman kita tadi itu dipengaruhi oleh fluktuasi dan kecenderungan umum? Kalau kecenderungan umum kan namanya tren kalau di regresi ya. Kalau fluktuasi tadi itu ya cyclical ya, musiman gitu. Ya. Kalau di Arab tadi itu fluktuasinya naik terus, trennya naik terus. Kalau kita pertama aja nih, fluktuasinya trennya sama trennya bagus, lama-lama fluktuasinya menjelek, trennya juga menjelek. Nah, sehingga kata Buya Hamka, itulah orang-orang yang puasanya tidak mencapai tujuan tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Harusnya al-imanu yazidu wa yanqus tadi itu kita berada di yazid. Iman itu bisa naik dan turun. Fluktuasinya jangan terlalu banyak. Nah, fluktuasinya ya katanya Pak Abu bilang ya kalau nggak bisa menaik ya mendatar lah, flat aja. Tapi ada kecenderungan trennya menaik begitu loh. Jangan menurun juga trennya atau flat juga. Ya, ini break even point namanya kita gitu. Kalau di perusahaan ya Pak.
Ya. Nanti kita berdiskusi. Wa yuqimunas shalah. Jadi orang-orang yang puasa tadi itu tetap melaksanakan sholat. Di surat Al-Ankabut, surat nomor 29 ayat 25 itu kata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat tadi itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Banyak orang sholat kata Pak Bagus nanti, Pak kok berkeji juga dan mungkar Pak orangnya. Nah, jangan disalahkan sholatnya, salahkan orangnya Pak. Nah itulah orang-orang yang imannya tadi itu lebih banyak trennya tadi itu menurun. Nanti kita bahas lagi diskusi. Apa? Wa mimma razaq awaqimus salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, dia selalu menginfakkan rezekinya di jalan Allah. Nah, kita kan diajar sekarang bahwa kita diatur Ramadan ke Ramadan tadi itu kita membayar zakat. Zakatnya ada dua, zakat fitrah namanya dan zakat mal. Ya, ada juga masjid tuh yang membuat pengumumannya harusnya zakat ma'al, tulisannya kan mal tadi itu ada alifnya malun, nah gitu. Ada juga saya lihat tuh L-nya yang dua, zakat mall jadinya. Ya, terus saya bilang sama pengurusnya itu L-nya jangan dua lah gitu loh, ya. Nanti zakat mall nanti bacaannya gitu kan. Mall itu kan bahasa Inggris gitu. Jadi apakah kita terbiasa beribadah sosial kepada orang? Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi mimma razaqnahum. Kalau kita membahas nanti set besarnya adalah sedekah, di dalamnya ada infak, dalam yang kecilnya ada zakat. Karena zakat tadi ada syarat-syaratnya. Ada haulnya, ada hisabnya. Ya kan? Nisabnya, ya kan? 2,5% aja yang diminta. Nah, apakah kita terbiasa gitu? Kalau tadi sholat tadi itu ibadahnya hablum minallah, nah sekarang nih hablum minan nas yang kata Pak Mahmud. Ya. Terus selanjutnya walladzina yu'minuna walladzina yu'minuna iman kepada kitab-kitab baik kepada Al-Qur'an yang diturunkan. Apakah kita masih berinteraksi dengan Al-Qur'an? Kata Buya Hamka, lihat itu nanti. Sekarang bukan main kita. Ada target itu ya, one day one juice, odoz gitu apa? Ya Pak Bagus ya. Ya, ada target. Nah, nanti kita lihat di luar bulan Ramadan. Apakah masih ada interaksinya dengan Al-Qur'an? Apakah ada di dalam mempelajari Al-Qur'an? Apakah dia memperbaiki bacaan Al-Qur'annya tahsin? Nah, nanti kita lihat disitulah orang-orang yang tujuan berpuasanya itu akan tercapai. Yang kelima adalah wabil akhiratihum yuqin. Semakin yakin dia kalau orang bertakwa tadi itu dengan hari akhirat. Karena fenomena sekarang kita ini, Pak Bagus yang Pak Roni ya, yang ada fotonya aja yang saya panggil, banyak orang nggak percaya dengan akhirat. Ya, termasuk KPU, Bawaslu, nggak percaya mereka dengan akhirat. Saya gatal aja, pingin menelpon aja. Yang Ilham itu Pak Ilham yang bekas ketua KPU yang lalu itu Pak, itu kenal saya sama orang itu, orang Aceh itu Pak. Saya telepon sempat dia, Pak Ilham saya bilang, tolonglah peringatin KPU, apa mereka nggak ingat dengan hari akhir Pak. Sekarang aja mereka bebas, nanti tersangkut-sangkut beliau. Wabil akhiratihum yuqinun. Apakah mereka yakin? Ya, hanya 5 itu saja kata Buya Hamka. Ya, oleh sebab itu hadis yang saya bacakan tadi itu man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Apabila orang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban tadi itu yang paling berat. Ihtisaban tadi itu beriman karena Allah dan tujuannya untuk akhirat tadi. Nah, pasti diampuni Allah dosanya yang tahun yang lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ada hadis yang saya bacakan sama redaksinya, man qama
barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan tadi. Kalau tadi yang mempuasakan, sekarang mendirikan bulan Ramadan. Ya, dengan iman dan ihtisaban tadi itu, maka diampuni juga dosanya. Jadi jadikanlah puasa Ramadan ini, kata Buya Hamka, itu tujuannya akhirat. Jangan tujuan dunia. Kalau akhirat tujuannya semuanya didapat. Ya. Karena saya, kata Buya Hamka tadi, biasa bergaul dengan pedagang Tanah Abang. Saya bilang, jadikan puasa Anda ini sebagai pedagang Tanah Abang itu untuk akhirat, untuk Allah. Dapat itu semuanya dunia itu. Ya. Anda dagangannya laris. Ya. Bisnis Anda bagus. Ada orang apa dia nggak puasa, kata Buya Hamka. Ya. Jadikan puasa kita ini menjadi tujuannya untuk akhirat saya nanti. Makanya saya sebagai penutup, Pak Bagus, nanti kita lebih banyak diskusi. Saya ingat ini ada surat Quran, surat Asyura, surat nomor 42 ayat 20. Allah berfirman di sana, "Man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Artinya, ini saya bacakan dari Kementerian Agama, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungannya. Jadi kalau kita segala sesuatu ibadah kita tadi itu tujuannya akhirat, ditambah sama Allah, yazid, bertambah keuntungannya. Ya. Baginya, ya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, akan kami berikan juga, kata Allah, kepadanya sebagian keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan di akhirat. Jadi niat kita tadi itu, bagaimana puasa kita tadi itu kita tujukan untuk Allah dan akhirat kita nanti. Maka akan ditambah oleh Allah. Nah, tapi kalau dunia saja, ya cukup, kata Allah, aku berikan juga, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau puasa kita ini kita tujukan untuk akhirat dan untuk Allah, maka semua dunia itu dapat itu. Ya, contohnya pedagang Tanah Abang tadi, kata Buya Hamka. Hadis Nabi juga saya bacakan nih Pak Bagus sebelum penutup. Riwayat Muslim, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil aman. Orang yang cerdas adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan ia senantiasa beramal untuk kepentingan sesudah mati. Orang yang bodoh adalah orang yang selalu memperturutkan kehendak nafsunya dan senantiasa berangan-angan agar dia dimasukkan ke dalam surga. Demikian saja Pak Bagus, saya buka diskusi saja. Itu tadi yang pokok-pokoknya saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada gunanya bagi kita, terutama bagi diri saya sendiri dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin diaspora dan peserta online saat ini. Mudah-mudahan kita berdoa semoga puasa kita tahun ini diterima oleh Allah. Amin. Dan memberikan manfaat yang sebanyak-banyak Amin, ya. untuk kita. Demikian Pak Bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka diskusi yang lebih lama. Silakan Pak Bagus. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah Pak Emil. Ini memang jadi merinding saya nih. Kita akan kembali Pak Emil ya, yang diminta pertanggungjawabannya. Ini mohon maaf nih, saya dengar beritanya ada seorang pegawai BPS bunuh diri. Udah dengar ya Pak Emil ya? Baru sama-sama aja siapa itu. Saya kemarin waktu ke DSI juga ada berita itu, Pak. Apakah ada faktor indirect ya dari pemimpinnya, penyebabnya, dia juga terlibat? Ini juga merinding saya. Tapi sebelum ke sana diskusinya monggo nih karena sedikit silakan. Jadi saya teringat juga Pak Bagus, almarhum Pak Bambang Heru
teman baik kita, sahabat kita di neraca, dan terakhir dia di Direktur STIS ya, sama di peternakan. Itu kan beliau stroke, Pak. Karena besan beliau itu dokter di Fatmawati, maka cepat ketolongan gitu, Pak. Dan sempat beliau diselamatkan. Kebetulan dokternya tadi ketemu dengan saya. Ya, dipanggil saya ke pojok gitu loh, Pak. Ini teman Bapak, Pak Bambang. Iya, saya bilang. Apa sih kerja Bapak di BPS itu? Berat ya Pak kerjanya. Saya bilang, berat Pak, angkat besi, angkat batu. Saya bilang, angkat semen. Ah, Bapak bercanda. Ya lah, Pak dokter bilang berat ya, yang berat angkat besi itu. Terus saya bilang, apa dok maksudnya? Jadi Bapak kerja di BPS tadi itu tidak enjoy. Nah, apa itu ya Pak Bagus? Saya nggak ngerti juga. Apa pegawai BPS kita ini terlalu berat gitu, tidak enjoy-nya tadi itu sehingga banyak deadline. Ini ada Pak Imam nih. Saya nggak tahu nih sekarang itu. Ya, silakan Pak Bagus dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Emil. Mohon berkenan Pak Imam, Pak Imam sedang ada treatment, tapi mohon berkenan 1-2 kata patah buat kita diaspora dan teman-teman semua. Mohon Pak Imam berkenan memberikan pencerahan. Monggo Pak Ustadz. Halo Pak Imam masih hadir? Ini aduh, mohon maaf saya lagi pijet ini. Oh Nggak lagi bisa. pijat. Ah, iyalah. Jadi Nanti nggak aja bisa habis pijat. bicara. Mudah-mudahan Pak Imam jadi kepala BPS. Ini Amin, doa saya nih amin, Pak. amin, amin, amin. Waduh, berat Pak Emil. Amin. Ya, Lanjut Pak Bagus. Saya ya saya itu monitor aja mendengarkan. baik, Terima kasih Pak Emil baik. tadi Ya. nasihatnya. Buat saya itu Ya, nasihat yang luar biasa. ya kita doakan yang terbaik buat kita semua. Ya, mari, monggo. Ini karena sedikit, silakan saja. Mumpung ada waktu dan narasumber yang sudah kita kenal banget nih. Silakan. Mungkin siapa dulu? Saya boleh, Mas. Mas Roni, silakan. Pak Roni. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak Emil, Mas Bagus. Dan sini ada beberapa sahabat-sahabat kita, petinggi kita, dan inilah menjadi panutan Prof. Abu, Mas Imam, dan yang lain sekalian. Nah, ini menarik, Pak. Kalau bilang tujuan itu kan kita tadi takwa ya, Pak. Nah, masalahnya ini kan sebetulnya kalau bagaimana bertakwa itu kan untuk fokus akhirat nih tadi disebutkan lebih akhirat makanya dunia pun dapat. Nah, ini sepanjang perjalanan kita 24 jam per hari eh itu kan kita hati itu selalu naik turun. Ya, selalu naik turun dan kadang-kadang kita lempeng nih. Kalau kita lagi di masjid itu kayaknya udah surga banget yang kita dapat nih. Iya. Begitu keluar rasanya waduh Terbang ketemu itu ya, terbang semua. macam-macam lagi nih, Pak. Iya, Hilang semua yang ada di masjid tadi itu. Nah, eh, pertanyaannya mungkin lebih gimana kita supaya stabil. Tadi kan kalau nggak bisa turun, nggak bisa naik atau jangan turun gitu ya. Tadinya datar lah kalau tadi dalam penjelasan Pak Emil ya dalam bukunya yang dikarang oleh Pak Abu nih. Nah, sebetulnya kalau ngelihat kita kan bilangnya kuatkan niat. Wah, niatnya udah kenceng, Pak. Tapi kuatnya pada saat itu gitu loh. Nah, saya jadi teringat kalau teman-teman saya tuh sering saya tanya ketika urusan olahraga, kalau bisa diandalkan juga dengan ibadah gitu. Saya sering nanyakan olahraga apa yang paling berat? Olahraga apa yang berat? Jawabannya bilang bulu tangkis, futsal, tangkis. macam-macam. Saya bilang enggak, olahraga apapun. Nah, ketika ditanya bagian mana dari olahraga yang terberat? Nah, ternyata jawabannya macam-macam tuh. Mulainya, kemudian apa? Nah, ternyata jawabannya konsisten tadi, Pak. Istiqomah. Harus istiqomah. Iya, jadi ini mungkin tips ya yang mungkin udah pengalaman hidupnya lebih panjang dengan segala dinamikanya nih, Pak Emil. Mungkin juga boleh juga nanti Prof. Abu bisa melengkapi karena saya juga masih kayaknya yang namanya belajar itu benar sampai seumur hidup sampai kita menjelang yang lahat itu harus beneran ternyata. Kita kayaknya dulu pernah tapi bilang lagi lupa makanya perlu refresh seperti hari ini gitu.
eh ini gimana ya Pak Emil ya? Kita menyikapi kita itu naik turun. Niat kita udah dipasang setel di awal nih menjelang Ramadan udah kenceng. Kita kepingin nih ibadah, amalan sunnahnya kita kencengin. Qurannya kita rasanya di setelin awal tuh udah kenceng nih. Cuma di tengah-tengah itu kayaknya belok. Ada lagi yang Ya, Bang. ngajak ke kiri, ngajak ke kanan gitu. Akhirnya kayaknya nanti akhirnya entar kelewat juga tuh target nggak kesampaian juga. Nah gimana supaya konsisten nih, terutama di Ramadan dan lebih utama lagi sebetulnya pasca Ramadan nih Pak Emil. Demikian Pak Emil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni ini sering ketemu sama saya Pak Bagus ya. Saya kalau di masjidnya beliau di rumah susun Pondok Bambu itu saya telepon beliau sama Pak Haryadi itu. Ya, kita nanti ketemu mudah-mudahan. Saya bilang saya ada di sana. Jadi Pak Roni ya ada Ustadz Betawi itu ya yang saya kenal Pak Fauzan Royani, masih ingat nggak? Masih Pak. Yang dulu. Yang waktu di BPS ya, mulai ada pengajian struktural itu, ya. Dia kan orang Betawi itu, Ya. ya. Waktu saya nanyakan juga gimana caranya menjaga istiqomahan itu tadi, ya, keistiqomahan tadi itu. Dia jawabnya sambil santai aja. Mau saya ajarin doanya katanya. Orang udah siap-siap tuh. Allahumma paksain. Nah, gitu Pak. Ya. Jadi tidak ada suatu hal pun untuk istiqomah tadi itu selain memaksakan diri tadi. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi surah Al-Fusilat tadi, surah 41 ayat 30 dan 31. Ya. Jadi Allah mengatakan, ya istiqomah tadi itu ya harus kamu berusaha gitu loh. Ya. Bala Nabi didatangi oleh seorang Badui gitu. Ya Rasulullah, aku ini orang bodoh, nggak ada pengetahuanku. Aku pingin satu kalimat aja darimu tadi itu. Apa yang harus aku laksanakan sehingga aku ini menjadi orang yang taat dan di hadapan Allah nanti aku tidak akan dihisab. Nabi ya amanu summastaqim. Berimanlah Anda, kemudian istiqomah. Nah, gitu. Jadi caranya istiqomah tadi itu macam-macam itu Pak Roni. Tentunya sesuai dengan kadarnya orang masing-masing tadi. Karena kata Buya Hamka, kalau saya ini kan ceramahnya, nanti macam-macam lah orang selama bulan Ramadan tadi itu. Ya. Orang yang biasa saja melihat bulan Ramadan tadi, ya biasa-biasa saja, rajin dia, tetap rajin. Ada orang yang di luar bulan Ramadan tidak rajin, begitu bulan Ramadan buru-buru dia rajin. Enggak salah juga kata Bu Hamka. Harusnya kerajinannya di bulan Ramadan tadi itu berbekas nanti ke luar bulan Ramadan tadi. Ya. Ada orang yang selama bulan Ramadan tidak ada efeknya dan di luar Ramadan. Nah, ini ada orang yang paling merugi. Ya kan? Ada orang yang tadinya tidak rajin di bulan Ramadan, di bulan Ramadannya rajin, nanti balik lagi. Nah, itulah yang disebut sama Buya Hamka tadi itu melupakan tujuan bulan Ramadan. Jadi memang konsep istiqamah tadi itu tidak ada, tidak lain dan tidak bukan. Kita harus memaksakan diri kita. Bahwa kalau kita istiqamah, maka Allah akan melihat kita dan akan membantu kita sambil kita berdoa bahwa ya Allah yang menjadikan istiqamah itu kan adalah kamu. Maka oleh sebab itu berikanlah hatiku ini istiqamah padamu. Kan doa kita seperti itu ya Pak Roni. Ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku selalu taat kepadamu dan selalu berada dalam agamamu. Begitu saja kali Pak Roni. Karena kasus-kasusnya banyak tuh Pak. Yeah. Bagus melihat mahasiswa tiap hari kan ada itu Pak. Ya. Cuman nggak tahu saya masjid takwanya kapan jadinya itu Pak.
Hmm. di UNJ itu Pak, bagus. Masjid Takwanya kapan jadinya itu Pak? Kayaknya nunggu Pak Bagus itu jadinya itu Pak. Begitu Pak Roni kira-kira ya Pak. Ya, makasih bro. Ya. Pak Roni lupa ya. Apa Kalau tuh? nggak salah denger itu, kita ini kan dikawal sama 72 setan. Jadi bisa ngalahkan 71, satu lagi masih goda. Ah, Pak, ini ada kawan saya nih Pak Emil nih, Ya, Dr. Heru Margono Pak nih. Gono, mana nih Ya, Pak luar Heru? biasa ya. Monggo Pak Dokter, aduh udah lama nggak ketemu. Monggo Pak Heru. Heru, kemana Pak Emil? Mana nih? Panggil Pak Emil. Panggil. Pak Heru? Halo Pak Heru? Pak Dokter. Ya, nggak dihidupin kameranya nih. Nggak Mudah-mudahan apa-apa ya. nggak lagi pijit juga Pak Heru nih. biar Ya, stamina buat besok. Stamina. Nah. ya silakan Prof Abuzar. Ada tambahan atau Pak ada? Buzar lah kalau perlu Pak. Pak Buzar, silakan Pak. Saya dengar aja, saya lagi di mall ini. Wih, Oh. mahal, Jakarta mahal. Jakarta Selamat mahal. belanja Jakarta. lah Pak Buzar ya. Iya. Dipuas-puasin aja. Iya. Pak Buzar tadi banyak saya sebut-sebut tadi itu Pak. Alhamdulillah. Apa itu? Yang mengenai kisah angka dan kehidupan Pak. Ya. Tapi menarik tadi yang doa dibacakan Pak Emil tadi. Ah. Allahumma paksain itu. Iya Pak. Langsung saya masukin status ke Facebook Pak. Iya. Jadi memang harus dipaksa itu, dipaksa betul. Saya kira betul itu. Ya. Itu dari Ustadz Fauzar Royani. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Pak. Amin, amin. Amin. Oh, sudah meninggal ya? Sudah Sudah, meninggal Bro. Pak almarhum Pak. Tahun Oh, sudah 95, meninggal. tahun Ya. 95 di BPS Pak. Itu Ya. saya Oh undang. iya. Nggak lama setelah nikahin anaknya ya. Iya, kalau nggak salah. Ya, sempat Sakit-sakitan. hadir. Nah, ya. Ini ada Bu Elis nih. Bu Elis Bu 32 itu Elis, Jawa Barat silakan ya, Bu Elis. Mana Bu Elis nih? Bu Elis, Jawa Barat ya? Ya. Bu Elis. Iya Pak, Di Nah, mana Bu silakan Elis Bu Jawa Elis. Baratnya? jadi ikutan ini Pak. Kebetulan Bapak Kepala di-share di grup Pak ya. Jadi saya tertarik juga nih ikutan gitu. Maaf Oh. ya Pak. Hmm. Di mana Bang? Jawa Baratnya? Di Silakan Bu Tasikmalaya, Elis. Pak. Tasikmalaya. Tasikmalaya. Iya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Siapa sekarang Bu Elis? Kepala Eh, kantor Bu Elis. Bapak Kepalanya Pak Januarto Wibowo Pak. Oh, Pak Yonato. Ya, pernah. Pak Bawor ya kan gitu ya. Pak Bawor. Bawor, Ya. Yanuarto. Iya. Ya, Pak Bawor. Ya. Silakan Bu Elis. Ya. Disampaikan hal-hal yang perlu kita dapat masukan nih. Monggo Bu Elis, ada apa di Malu Tasikmalaya? saya Pak. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa, nggak ada malu-malu Ya. Bu Elis. Sama Boleh, kita Bu di Elis. sini. Sama. Ya. Sangat menarik ininya Ini Pak yang tadi juga itulah ya. ya. Yang Betul-betul. coklat apa ya? Kopi. Pak Uzar, Ada Ci. Pak Pak Uzar Uzar kalau lagi pesen kopi belanja. nanti Kopi Saya Pak satu Uzar. ya. Selamat Iya. makan kopi. Jemput. Saya lagi di restoran Raca ini mau makan siang nih. Cuma Di Cempaka Putih. Coba Cempaka Putih. Halo, Pak Uzar. Kapan kita boleh makan siang di sini nih? Salam. Kemarin saya angkatan 15 itu ada 12 orang itu Munggahan ya. nih, Pak ya. Siap. Iya, munggahan ya. Masih Silakan. sehat-sehat semua Pak kayaknya tuh. Alhamdulillah. Silakan yang lain itu ada Ya. teman-teman. Ya. Mana Jemput. itu? Ya. Ya, silakan. Bu Elis, monggo silakan Bu Elis. Silakan Bu Kita mau Elis. denger nih, yang di Tasik nih gimana ceritanya? Ya. Monggo Bu Elis. Keliatin gambarnya Bu Elis biar kita kangennya hilang nih. Bawa Malu deh. Pak saya. Silakan Bu Elis. Salam kenal aja Pak. Iya. Apa Bu Elis yang mau diinikan? Mumpung ada Pak Imam nih, kapan TK naik gitu kan? Gitu Oh kan. gitu Pak ya. Kapan segala salarinya jadi Pak? Iya, kapannya gitu loh. Pak Imam ada kebetulan nih. Ya Pak. Ini Pak ya apa ya? Kita kan selalu menghadapi setiap tahun ya rapanya suka ada pekerjaan gitu Pak ya. Karena kan di Ramadan itu kesempatan buat kita gitu ya Pak ya sebagai muslimin gitu.
Tapi setiap tahun tuh selalu aja disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan Pak yang lumayan besar juga gitu. Itu merupakan bagi saya ya apa mungkin bagi saya dan mungkin juga teman-teman kayaknya itu jadi merupakan suatu kendala buat mengisi di bulan Ramadannya gitu. Kalau nggak salah kalau nggak saya lupa ya, kalau itu belum kedepannya tuh kalau nggak salah ada pekerjaan gitu Pak di bulan Ramadan ini juga gitu. Ya mumpung ada Ramadan tinggi. Tahu ya. Ya, Pak Emil memang berat Pak Emil. Ya, Antara harapan dan kenyataan kenyataan ya, berbeda. Tapi berbeda. kalau harapannya 1M sih nggak apa-apa. Ini kan nggak ke sana. Jadi nggak seimbang gitu. Seimbang Boleh ya. mengganggu Pak Emil ya. Silakan Pak Emil. Iya. Jadi memang begitulah Bu Elis. Kita di dunia tadi itu, coba kita lihat di surah Al-Qasas. Surat Qasas itu surat nomor 28, ayat 77. Ya. Allah mengatakan di sana wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabdil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi ambillah itu ibtaghi tadi itu ambil itu artinya. Rencanakanlah kehidupanmu di akhirat. Nah, gitu tuh Bu Elis ya. Jadi kalau Bu Elis banyak kerja, anggap kerja tadi itu merencanakan untuk akhirat. Iya, Pak. Tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Karena kita ini di dunia nih sekarang Bu Elis. Iya, Belum Pak. di akhirat. Nah, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ma ahsin kama ahsanallahu ilaika. Seperti saya katakan tadi itu Bu Yahamka mengatakan kalau niatnya Bu Elis tadi itu dalam puasa-puasa kita ini kita diberikan pekerjaan yang berat sekali, niatkan itu semua pekerjaan tadi itu untuk akhirat Bu, untuk Allah, maka itu semuanya akan dapat Bu Elis. TK-nya naik, honornya naik, apanya, pokoknya semuanya itu dapat Bu. Ya, nah, ya. Wa ma ahsin kama ahsanallahu. Allah mengatakan berikanlah yang terbaik seperti aku telah memberikan yang terbaik kepadamu. Nah, itu ibadah sosial lagi tuh Bu Elis. Ya. Kalau Bu Elis dapat honor yang banyak, jangan lupakan orang lain. Ya. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini yang kita nggak bisa nih kata Pak Roni tadi itu. Kata Pak Bagus tadi, setan selalu menggoda kita. Macam-macam aja kita. Kita mau istiqamah ya nggak bisa. Nah, sesungguhnya Allah sangat tidak senang kepada orang yang berbuat kerusakan. Jadi terjemahannya tadi adalah silahkan Bu Elis ya berencana pekerjaan yang berat gitu. Entah itu dari BPS, dari Pak Imam. Rencanakan pekerjaan itu karena Allah. Semuanya akan dapat pasti. Ya. Semuanya berdoa terus, ya Allah Tuhan, aku ini bekerja ini karenamu. Maka oleh sebab itu sesuai dengan janjimu tadi, berikanlah aku di dunia ini sedikit saja bagian dari akhirat tadi. Nah, begitu kira-kira Bu Elis ya. Saya udah nggak kerja lagi Bu Elis nih. Ya, bisa ngomong begini. Nanti kalau saya ngomong-ngomong ini dimarahin sama Pak Imam, alah Bapak kalau dari luar aja ngomong. Coba di dalam gitu kan. Tapi saya mengatakan Bu Elis, niatkan untuk akhirat. Lebih tinggi niatnya Bu Elis tuh, bukan dunia saja. Semuanya dapat nanti. Ya, begitu Bu Elis. Iya, Mudah-mudahan masih ada nih ya. Salam sama Pak Bawor ya. Pak Bawar ya. Contoh tuh Pak Ardi tuh, Nah, libur-liburan tuh di Istana Pak Bogor Ardi, tuh. coba Istana Bogor Luar tuh. biasa Kan, dia penikmat hidup lebih hidup tuh. lebih hidup. Gitu. Nih Ya. Pak Emil, kita mau Ya. dengar yang dari Aceh nih Pak Emil nih. Aceh, coba. Pak Tadi saya Jamaluddin nih. Ini kayaknya Jamaluddin ya. menarik Aceh Tadi nih. saya undang si ini Rizwan tadi. Ada Oh nggak iya, dia? Rizwan. Pak Dia bilang Jamal. oke katanya tadi itu. Kepala BPS Aceh. Oh iya, Mufti ya. Pak Ada, silakan, Jamaluddin. silakan. Pak Jamaluddin. Pak Jamaluddin, Ya, silakan Pak. hadir Pak. Silakan Hadir. pengalaman di Silakan Aceh. Pak. Monggo. Silakan Pak. Saya hanya lihat kacamata sama topinya aja nih.
Nah, silakan Pak. Waduh. Mohon maaf nih Pak, saya Ya. sungkan sebenarnya. Nggak apa-apa, lo nggak ada sungkan-sungkan Pak, sama kita di sini. Diaspora itu enaknya begitulah Pak, ya, egaliter gitu Pak. Silakan Pak Jamaluddin. Ada cerita apa di Aceh hubungan dengan Ramadan ini? Saya di Jogja Pak, sekarang Oh, sedang di tugas Jogja. belajar. Iya, Oh, udah balik lagi. Oh, tugas belajar di UGM. oh, tugas belajar ya. Ya. Mungkin ingin bertanya ini Pak Emil, dalam sama seperti yang tadi Bu Ais tanyakan ya, mungkin kalau saya konteksnya dalam perkuliahan, dalam momen Ramadan nanti kan mungkin bertepatan juga dengan menghadapi UTS, terus juga ada tugas-tugas perkuliahan gitu yang cukup padat. Mungkin bagaimana pengalaman Bapak dulu saat menuntut ilmu dulu, bagaimana agar momen Ramadan ini tidak tergerus dengan kesibukan perkuliahan gitu Pak. Justru malah semakin produktif dengan adanya Ramadan. Itu saja Pak, terima kasih. Bagus Pak Jamaluddin. Emil, Iya. yang salah dosennya tuh masa ngasih ujian. Udah diuji lagi. Silakan Pak Emil. Saya ingat nih Pak Jamaluddin, pengalaman saya waktu saya di inspektorat itu. Bukan main peliknya, banyak pekerjaan Pak. Itu semua saya tinggalkan. Saya dengerin taklim di masjid Pak. Ya. Saya tinggalkan semuanya Pak. Habis taklim di masjid itu satu-satu selesai. Jadi rupanya benarlah kata Allah, aku dulu nih yang kamu selesaikan. Maka semua urusanmu nanti akan aku selesaikan. Jadi tetap saja Pak Jamaluddin, ya silahkan Pak Jamaluddin mati-matian menuntut ilmu, niatkan tadi itu. Ya kan? Niatnya tadi itu ya bahwa aku menuntut ilmu tadi ya Allah karenamu ya Allah. Semuanya dapat itu insya Allah. Seperti yang ayat di surah Asy-Syura yang saya bacakan tadi itu. Kalau kita meniatkan akhirat, semuanya akan dapat. Tapi kalau dunia, diberikan sama Allah dunia. Di akhirat nanti kita nggak dapat apa-apa. Ya. Tipnya waktu saya tugas belajar di Bogor itu, sama dengan Pak Bagus itu. Pak Bagus IPB? Enggak ya? Iya, Ya, IPB. IPB kan. Nah, Ya. gitu. Bagaimana kejamnya Pak Khairil Anwar itu Pak ya. Pak Bagus merasakan nggak itu ya, Khairil Anwar, Pak Aunuddin segala macam. Kadang-kadang kalau saya berdoa gitu ya Allah ya Tuhan, aku ketemu dengan Pak Khairil, Pak Aunuddin karenamu ya Allah. Itu digampangkan saja itu. Heran juga saya itu Pak. Ya. Itulah Pak Bagus tuh ya. Jadi memang kalau kita menggantungkan kepada Allah tadi, kan Pak Aunuddin dan Pak Khairil tadi itu makhluk Allah juga Pak. Makanya kita berdoa pada Allah tadi supaya makhlukmu ini kau tundukkan ya Allah. Begitu kira-kira Pak Bagus. Luar biasa. Nah, jadi itu Pak Jamaluddin. Mudah-mudahan Pak Jamaluddin berapa lama lagi Pak lulus ya. Nah, ini biasanya nggak balik ke ini ke STIS apa kemana nanti baliknya nanti. Ya, selamat menunaikan tugas. Jangan lupakan juga menunaikan tugas Ramadan. Semuanya paralel. Mudah-mudahan dapat dua-dua. Demikian pesan saya. Ya, Pak Emil. Ya. Ini ada teman kita dari DKI, Pak Emil. Silakan, siapa nih? Pak Hendra nih. Ini Hendra, DKI nah, luar biasa nih. iya. Belum ada kepala BPS ya, tapi Oh, jalan. belum ada ya? Seperti kapal tanpa nakoda, tapi jalan. Silakan Iya. Pak Hendra. Ya, silakan Pak Hendra. Sharing-sharingnya Pak Hendra, silakan. Ya, mengeluh ke Pak Imam juga nih. Kapan saya ada supirnya nih bilang gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz Emil, Pak Bagus. Waalaikumsalam. Menarik tadi pembicara dari ini saya baru ini Pak Gus Go, ternyata Bagus Sumargo ya Pak ya. Bagus Sumargo. Ya, jadi di kalimat yang pertama tadi terakhir Pak Bagus pernah mengalami dizolimi atau selama kita di dunia kerja ya Pak. Jadi ada atas ada bawah Pak. Apalagi kalau kita di bawah Pak. Pasal 1 pasal 2 Pak. Nah tapi saya cuma begini ya Pak. Artinya Pak, apa yang dilakukan oleh pemimpin Pak, menzolimi itu dampaknya bukan si pegawainya saja Pak. Ternyata itu berdampak, jangan lupa Pak, dia punya anak dan istri. Itu yang pertama.
Yang kedua, Pak, dan brainwash itu bertahun-tahun, Pak. Dan itu saya alami, Pak. Saya pernah dibilang nakal, pernah dibilang ini. Ya, alhamdulillah sih, Pak, nakal saya sih benar nggak nakal banget, Pak. Enggak. Sebenarnya saya baik-baik aja kerja kok, Pak. Selama ini kerja di BPS, saya baik-baik aja. Cuma dari kacamata pemimpin itu, Pak, ya saya dibilang bagus, tetap aja jelek. Dibilang jelek, nggak bisa dibilang bagus gitu, Pak. Bagus Sumargo. Ya, gitu. Ternyata efeknya itu bertahun-tahun dan sampai saat ini pun saya masih ada catatan, ada ini, Pak. Padahal sebenarnya tidak, saya tidak ada apa-apa, Pak. Kalau saya mau buka kartunya, Pak, kalau saya mau tahu permasalahannya, karena kartu trupnya di pemimpin itu ada di saya, Pak. Gitu. Cuma saya jaga itu, Pak, sampai detik ini pun rahasia itu kartu trupnya tidak pernah saya bongkar, Pak. Gitu. Ya sudahlah. Tapi catatan saya seperti saya bekerja dulu, ya saya jadi jelek. Ya, jadi saya waktu itu sempat dicari kesalahan-kesalahan yang sifatnya non teknis banyak kan, Pak. Gitu. Ya kita mau sholat pakai sendal dipermasalahkan, di kantor nggak boleh pakai sendal. Itu salah satu contohnya, Pak. Nah itu, Pak. Jadi yang menarik, Pak, ya, yang menarik dari pembicaraan Pak Bagus tadi di awal, bahwa menzolimi itu ya memang, Pak, ya, kita nggak tutup mata, memang di dunia di kerja kita ada, Pak, gitu, Pak. Gitu. Tapi ya alhamdulillah sih, Pak, di DKI sekarang melihatnya ke depan, Pak, nggak lihat lagi ke belakang. Pak Emil, dari saya, ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, waalaikumsalam. Banget. Merinding dengarnya Pak Emil. Iya. Gimana? Silakan Pak Bagus kalau Pak Bagus yang banyak itu. Jadi pesan saya ke Pak Endra, sudah benar itu yang dilakukan Pak Endra tadi. Ya, kalau Pak Endra menutup aib seseorang menurut hadis Nabi tadi, maka Allah akan menutup aibnya. Jadi nanti yang namanya aib saya bisa ngomong di sini ini, Pak Bagus menganggap saya ustadz itu, Pak. Karena aib saya itu ditutup sama Allah, Pak. Kalau dibuka sama Allah, mati saya, Pak. Alah, kata Pak Bagus, apa Pak Emil itu cuman gitu-gitu doang. Gitu. Tapi ditutup sama Allah, Pak. Pak Roni dan Pak Bagus percaya. Ngundang saya ke sini. Pak Hendra masih bisa dengerin saya. Nah, oleh sebab itu di surah Ar-Rahman itu, Pak. Ayat keberapa? Coba lihat, Pak. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua sesuatu itu akan punah, Pak. Kecuali hanya wajah Tuhanmu saja yang kekal. Oleh sebab itu, Pak Hendra, sekarang ini ambil mukalah kepada Allah, Pak. Jangan ambil muka kepada pimpinan, Pak. Walaupun pimpinan tadi itu memuji-muji kita, menzalimi kita, jangan ngambil muka, Pak. Ambil muka kepada Allah. Karena muka pimpinan tadi itu Allah yang punya, Pak. Nah, begitu saya, Pak. Jadi betapapun Pak Hendra tadi sudah benar itu, menutup aibnya pimpinan, nanti aibnya Pak Hendra tidak diumbar sama Allah, Pak. Cukup Allah saya yang tahu. Mudah-mudahan juga aib Pak Hendra itu diampuni oleh Allah. Ya. Nah, silakan Pak Bagus, apa tanggapannya? Iya, saya jadi masa lalumu, masa laluku. Ya. Ya, Pak, ini Pak Hendra, ini pengalaman aja Pak Hendra. Memang ke hidup ini memang ada change ya Pak Emil, Ya. perubahannya. Itu Berubah. pun hidayah ya. Tidak Koalisi semua orang, perubahan lah, Pak. betul, tidak semua orang mendapatkan hidayah. Ini Pak Hendra nih beruntung nih hadir di webinar ini ya. Ya bukan berarti kita ini sempurna ya. Memang orang itu banyak apa yang tidak kita senangkan dan kita juga tidak disenangkan oleh mereka, itu banyak. Saya pengalaman aja Pak Hendra ya. Baru sekarang nih Pak Emil ngerasakan, mudah-mudahan saya istiqomah. Kalau dulu wow, aduh Pak Dr. Heru tahu banget tuh ya. Jadi ketika kita dibenci orang dan kita terpancing juga membenci, itu sesuatu hukum alam ya Pak Emil ya, betul nggak? Ya. Manusiawi. Tapi apa yang saya lakukan Manusiawi. sekarang? Yang saya lakukan sekarang adalah saya berdoa. Ya Allah, saya ingin masuk surgamu. Kenapa saya membenci dia ya Allah? Biarkanlah dia membenci, tolong saya tidak membenci dia. Itu langsung hilang Pak Emil. Allah wala, hilang langsung. Di depan dia, itu yang tadinya benci, loss. Ya, hanya itu, karena kita mau masuk surga Pak Hendra.
nggak mudah ini. Ini perjuangan. Jadi doa cuma satu. Ya Allah, saya mau masuk surgamu ya Allah. Tapi kenapa di hati saya kok ada kebencian ya Allah? Itu langsung berubah Pak Emil. Padahal di surga itu nggak ada yang benci itu Pak Bagus. Iya, Benar nggak doanya boleh. Pak Bagus. Ya, Pak Dalam Emil surga tadi itu nggak ada kebencian Pak. harus bersih. Semuanya happy aja Ya. Pak. Tapi ketika dia masih tetap benci kita, ya udahlah Pak Endra. Yang penting kita tidak benci dia dan kita minta maaf aja. Selesai. Emang berat sih Pak Endra emang. Tapi benar kata Pak Emil tadi. Dan itu pernah yang mimpin haji Pak Emil nasihatin di jemaah. Bapak pernah mengalami di birokrasi ketika bekerja takut sama pimpinan. Rapat, cepet-cepet tuh itu udah datang. Kita keburu-buru. Itu sirik kata Pak Emil. Nggak boleh seperti itu. Ya jangan terlambat kan gitu Pak Emil ya kan datang lebih awal. Tapi kalau udah terlambat resiko ya kembalikan ke Allah. Saya setuju Pak Emil ya mudah-mudahan saya istiqomah ya. Aduh mohon maaf saya bukan ustadz ya Pak Emil hanya belajar. Benar itu Pak, benar. Itu Aduh, usaha praktis namanya itu. Ya Pak Ardi, Wakil Pak Presiden. Ardi, mana Pak Ardi Yuk. ini? Silakan ini lagi asik-asik aja nih. Silakan masih ada waktu ya Pak Roni ya. Pak Ardi. Ya Pak, saya Silakan. cuma Kalau kita kan enjoy aja lah, sudah lah masalah. ya lagi munggahan ini Pak. Oh, munggahan. Oh, gitu. Iya. Itu Jangan bawa makanya. keluarga keliling gitu kan. Nah, Karena harusnya kemarin itu kan dengan Pak Bagus tuh di bakso ini bujangan. Ya. Jadi karena ditunda offline-nya kita online gitu ya. Kita ambil kesempatan ini. Pak Emil, jadi saya mau bertanya sedikit nih Pak. Jadi sebenarnya siapapun manusia kalau masih punya nafas ya selalu ingin ada pengakuan ya. Baik pengakuan secara dengan berprestasi kah, atau kalau bahasa sekarang itu eksistensi gitu ya. Jadi bagaimana kita mencapai eksistensi itu dengan dengan rahmatan lil alamin, kemudian di bulan puasa ini bagaimana kita melatih itu Pak Emil. Jadi eksistensi pengakuan itu kita dapatkan dengan benar ya. Dan mungkin ada celah-celah di bulan Ramadan ini kan ini bulan pelatihan. Celah-celah di mana kita bisa membuat pelatihan itu sehingga kita bisa dengan qanaah, dengan dengan penuh keikhlasan agar keberadaan kita itu nggak menyakiti orang lain dan kita juga bisa mencapai tujuan kita. Terima kasih Pak Emil. Makasih Pak Ardi. Aduh, selamat bermunggahan lah gitu. Ya. Jadi itu tadi itu yang doa saya yang Pak Abu Zar terkesan itu, Allahumma paksain, Pak. Jadi kalau kita ingin bereksistensi, jaga dulu eksistensi kita di hadapan Allah. Nah, itu yang kalau itu eksistensinya sudah ada di hadapan Allah, Pak, maka yang lain-lain itu akan ngikut. Nah, karena semuanya tadi punya Allah. Memang berat sekali itu, kata Pak Bagus tadi itu. Ya. Dan itu sangat manusiawi juga. Dan Allah menjadikan kita manusia tadi itu pelupa dan lemah. Nah, oleh sebab itu perkuat terus niatnya ini, Pak. Ya. Celah-celah kita selama bulan puasa tadi itu perbanyaklah kalaupun puasa kita secara fikih itu tidak batal, maka kita jangan membatalkan pahala puasa kita. Nah, ini pahala puasa kita. Jadi ada membatalkan puasa di dalam fikih tadi, ada membatalkan pahala puasa. Nah, pahala puasa tadi salah satunya itulah Pak Ardi tadi itu. Benci, sirik, dengki, segala macam-macam. Nah, kalau yang secara fikih kan udah jelas itu. Hanya 3M aja kata Pak Budi Purwadi itu kan Pak. 3M Pak. Makan, minum, making love. Nah, gitu Pak. Itu kata Pak Budi. Saya masih ingat itu. Ya. Nah, yang pahala puasa tadi itu tuh perniknya lebih rumit. Itulah yang harus kita jaga, Pak. Saya pun kadang-kadang kalau kita lagi puasa, Pak, ada saja yang mengutik pahala puasa kita tadi.
Nah, kita bilang kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, Tuhan jagalah aku. Baca Al-Mu'awizatain tadi itu Pak Andi. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas tadi. Sehingga kita terjaga dari godaan-godaan setan yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Kalau Pak Bagus sudah biasa melaksanakan puasa seperti yang kata Pak Buya Hamka tadi itu, ya kan? Itu nggak ada masalah. Tapi yang bagi yang belum melaksanakan puasa itu sangat berat sekali menjaga itu. Makanya kita harus berdoa terus kepada Allah. Jadi begitu Pak Bagus ya. Ini pertanyaan normatif semua nih. Ya. Ya. Silakan Pak Bagus. Ini Pak Emil, di sini ada orang, teman kita, sahabat kita, yang bisa meramal berapa usia kita ke depan. Dengan menghitung ekspektasi life. Ini Yoyo Karyono ini dulu yang ngitung IPM tentang harapan hidup. Ya. Mas Yoyo. Mana Mas Yoyo? Mana Mas Yoyo? Silakan. Lagi di mall juga rupanya nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bagus, saya udah di-share undangannya. Bukannya itu suatu hidayah buat saya ya. Karena saya juga jauh dari kesempurnaan. Jadi ingin belajar, makanya apalagi dengar Pak Emil ya. Jarang-jarang, paling kalau diundang oleh BPS di Masjid Al-Arqam ya. Jadi ya saya sebenarnya cuma ingin banyak ya menambah ilmu dari sisi menambah keimanan saya lah, intinya seperti itu, agar tadi yang seperti Pak Emil bilang, saya juga ingin bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, tahun ini juga lebih baik dari tahun kemarin. Nah, saya agak saya tadi juga tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Roni ya. Kadang kita perlu mensyukuri apa yang telah kita jalani. Seperti tadi kita memasang target. Menurut saya itu bagus ya kalau di dalam. Kalau kita bicara statistik itu kita biasanya harus memasang target. Itu kan sebagai salah satu pendorong. Belum tentu semua orang di bulan Ramadan ini dengan memasang target. Nanti di jalan nanti ada gangguan. Menurut saya itu insya Allah hidayah akan datang. Itu pengalaman yang saya kadang target yang kita pasang itu sebenarnya belum tinggi malah. Mungkin ya gitu, misalkan targetnya kita misalkan ingin khatam Quran 1 kali, tapi kok pas awal karena kita sudah memasang target kita lebih kencang gitu, sehingga sepertinya bisa deh kita jadi dua kali khatam seperti itu. Jadi kadang kalau niat baik itu biasanya Allah saya membantu dalam niat baik itu. Jadi nggak perlu berkecil hati, saya rasa ya, nggak usah takut. Pasti ada lah, ada rasa khawatir. Tapi insya Allah itu sih Pak yang mungkin saya ingin sharing. Tapi kalau masalah umur harapan hidup itu sebenarnya bukan saya sebagai pengguna data juga dari umur harapan hidup untuk digunakan di dalam indeks yang saya bahas. Itu aja Pak Emil dan Pak Bagus, karena saya di sini juga ingin belajar dan mudah-mudahan ini awal yang baik, hidayah ya, mudah-mudahan bagi kita semua untuk menghadapi bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti benar di bulan Ramadan. Itu Pak Emil, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Pak Yoyo Karyono ya. Bapak punya target, silahkan dipasang Pak. Itu kan memotivasi kita Pak. Ya, target tadi itu memotivasi kita semua
agar kita selalu optimis di dalam beribadah tadi itu. Nggak salah juga Allah memberikan kepada kita ya di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa kalau kita beramal selama bulan Ramadan tadi itu diganjar 10 kali ya, bahkan sampai 700 kali. Yang sunnah diganjar wajib gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa dipasang target itu. Ya, sudah benar. Kalaupun tidak tercapai targetnya tadi itu, nah kita sudah mendapat hidayah. Bagaimana cara orang mendapat hidayah tadi itu? Ya dengan melaksanakan perintah Allah ini. Kan kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim tadi. Ya. Jadi Mas Yoyo masih ngelihat juga saya ya khutbah, tapi ya paling setengah jam lah ya di Al-Hakamnya gitu ya. Ya kita nggak sempat ketemu berini. Mudah-mudahan yang telah dilakukan Mas Yoyo tadi itu sangat ya bagus sekali ditiru sama kita semua untuk memotivasi kita selama melaksanakan puasa Ramadan kita, sehingga hasilnya nanti kelihatan sesuai dengan tujuan dan hasilnya kelihatan selama di luar bulan Ramadan. Demikian Pak Bagus. Iya, ini persoalannya targetnya target dunia apa target akhirat ini persoalannya. Ini satu dunia, satu akhirat. Jadi Sudah gimana? saya katakan tadi itu ya, target akhirat dulu tancapkan, dunia akan dapat. Nah, itu dia. gitu, Pak. Gitu. Ini Pak Emil ada 3216 ya. Ini kalau nggak salah Jawa 3216 Baratnya. Siapa ini? Siapa itu? Monggo dong. Siapa Ya, nih? Pak silakan. Roni. 3216 nih. 3216 siapa itu? Bu Elis siapa ya Bu Elis? Bapak atau Ibu nih I ini? Bu Elis. Kurang tahu Pak ya. Jawa Barat. Jawa Barat, halo. Pak Marsudiono ya kalau nggak salah, Kepala BPS-nya gitu ya. Iya Pak, betul. Pak Ah. Marsudiono. Masih di kantor apa di Semarang beliau? Dia ada di Jawa Barat Pak Marsudiono. Enggak, ya biasanya kan kalau hari libur nih pulang ke Semarang nih. Iya. Ini Pak Emil, ini sahabat saya nih Pak Heru gimana nih? Coba dong share-share Mana Pak nih, Heru? Halo, Pak Pak Heru. Dr. Heru nih. Udah lama nggak ketemu kita. Pak Heru, Pak Margo. Oke. Ya. Ya, Pak Imam sudah selesai pijitnya belum Pak Emil ya? Tahu tuh coba. Kita minta juga di pencerahan aduh Pak Imam. Udah selesai Iya. pijitnya belum Pak Imam? Halo Pak Imam. Belum ya. Belum kayaknya. Ya, Pak Emil, ini emang kadangkala kita ini mindset di diri kita ini berbeda ya. Tadi yang kawan Pak Yoyo itu bicara target. Bisa dunia parsial dengan akhirat, bisa kombinasi. Dunia, lillahi ta'ala, akhirat. Ini kadangkala memang rancu kembali lagi ke lillahi ta'ala. Kan gitu Pak Emil ya. Ini berat. Nggak semua orang Pak Emil, seperti saya juga belum tentu bisa seperti itu. Tapi berusaha bisa lillahi ta'ala gitu. Nah kadangkala ada orang Pak Emil, itu langsung ditegur Pak Emil. Apakah orang itu tingkat imannya tinggi Pak Emil? Jadi kalau misalnya dia menjolim, langsung nggak lama dia dijolimin. Tapi sadar, oh iya tadi saya menjolimin dia. Ada ini orang seperti ini seperti apa Pak Emil? Pak Syekh atau apa gimana Pak Emil? Jadi one to one koresponden ya gitu ya. Gitu ya. Bahwa memang kalau kita perhatikan gitu kan setiap kita ini kan berbeda-beda ini. Ya, Allah menjadikan kita berbeda-beda supaya kita berlita'arafu tadi Pak. Saling bergaul dan mengingatkan. Itu kan di soal Hujurat tadi kan. Nah ujung-ujungnya orang yang paling mulia tadi itu adalah orang yang bertakwa. Nah, jadi kita boleh saja Pak Bagus. Itu wajar aja. Kalau di dalam ilmu ekonomi kan, kalau orang kaya semua kan nggak maju juga Pak. Harus ada orang miskin supaya perekonomian itu jalan kan. Ya nggak enak orang miskinnya Pak Emil. Ya nggak enak orang miskinnya. Nah gitu kan. Ya udah, oke. Nah ya. Gitu kan. Pak Emil, ini waktunya tinggal 1 menit. Ya, 1 menit silahkan.
Oke, Ini saya baterai saya juga udah habis nih, aduh. oke, baik. Pak Imam, mohon berkenan Pak Imam bisa Ya, Pak kasih Imam, silakan Pak Imam. closing statement Pak Imam, monggo sebentar. Monggo Pak Imam Adi. Pak Imam, Mudah-mudahan beliau sudah selesai nih. kayaknya lagi asik ya. Lagi asik. Baik, Mas Roni ada closing statement atau gimana? Nggak ada Mas, lanjut Mas. Baik, Kalau terima ada kasih closing Bapak Ibu dan khusus Pak sesepuh kita Pak Emil yang telah memberikan pencerahan. Mudah-mudahan kita dapat nih tinggal sehari 2 hari lagi ketemu bulan Ramadan, kita dapat menjalankannya sesuai dengan tadi pesannya Pak Emil. Dan itu tadi ya, mohon teman-teman kalau ada di antara teman kita yang membicarakan kita, sampaikan bahwa kami yang di sini mohon maaf lahir batin. Karena kita nggak tahu ya Pak Emil ya, hati orang siapa tahu. Ya mudah-mudahan tadi dengan pencerahan Pak Emil kita menjadi orang yang bertakwa. Insyaallah, amin. Dengan demikian kita akhiri ya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, Ya. marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Selamat berpuasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Selamat Pak Emil. berpuasa. Mulai Semoga kasih puasa Bapak kita Bapak. diterima oleh Allah. Terima kasih. Prof. Abu dan Terima kasih teman-teman Pak semua. Emil. Terima kasih Pak. Salam Terima kasih Pak Uzdan. Ramadan Pak Karim. Sudiono ya, salam ya. Assalamualaikum. Ya, Ya, Pak. Soyo, Terima kasih. salam. Ya, mohon pamit. Pak Assalamualaikum. Hendra, ya, Pak Roni, Pak Bagus, terima Ya, kasih. Bapak. Makasih Bapak. Ya. Semoga lancar Ramadannya. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Ini marga grosir. Izin pamit.